Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 13. Teksnya ayat 44 sampai 58 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 44 sampai 53. Yesus mengumpamakan tentang kerajaan surga dengan harta yang terpendam di ladang seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah dan pukat yang dilabuhkan di laut. Paragraf yang kedua, ayat 54 sampai 58. Orang-orang di tempat asal Yesus kecewa dan menolak dia, sehingga tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kesimpulannya, Yesus mengumpamakan hal kerajaan surga dengan kata harta yang terpendam di ladang dan mutiara yang sangat berharga. Kelihatannya semua orang merindukan kerajaan surga, tetapi hanya beberapa saja bisa memahami. Perumpamaan ini dijelaskan melalui peristiwa yang berikut. Ketika Yesus datang ke Nazaret, tempat asalnya, Yesus mengajar di dalam rumah ibadat. Orang-orang di situ takjub karena hikmat dan kuasa Yesus, tetapi mereka tetap berkata, "Bukankah ia ini akan tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas?" Di mata mereka, Yesus tetap begitu, tidak bisa melihat dengan benar. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus mengumpamakan tentang hal kerajaan surga. Ia membeli kita dengan menjual seluruh miliknya, sama seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Kedua, Yesus akan membedakan yang baik dan yang jahat pada akhir zaman. Memang yang jahatnya akan dihukum mati. Ketiga, Yesus mengajar di tempat asalnya, tetapi tidak banyak mujizat diadakannya di situ karena orang-orang di sana kecewa dan menolaknya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, kita harus membeli ladang yang terpendam harta dengan menjual seluruh miliknya. Artinya, lebih berharganya kerajaan surga daripada seluruh milik kita. Kedua, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan-nya. Ketiga, orang-orang di tempat asal Yesus kecewa dan menolak dia. Aplikasinya. Pertama, menjual dan meninggalkan seluruh milik Anda dan yang Anda mementingkan supaya menerima kerajaan surga. Daripada ini, kerajaan surganya lebih berharga dan penting. Kedua, jangan putus asa sekalipun orang-orang di tempat asal Anda dan keluarga Anda kecewa dan menolak Anda. Karena Injil Yesus, dan tetap memberitakan Injil kepada mereka juga. Ya, memang keluarga pun dan teman-teman pun di tempat asal mereka pun, yang orang-orang dekat pun tidak menerima Anda dan kecewa tentang Anda, ya tidak usahlah tentang itu. Ya, hanya tetap memberitakan Injil aja. Praktiknya begitu. Memberitakan kepada jemaat akan Yesus telah membeli kita dengan membayar dagingnya dan darahnya, karena ia menghargai kita sama seperti mutiara indah. Bukan kita hanya membeli kerajaan surga. Yesus Kristus lebih dahulu membeli kita dengan dagingnya, darahnya, sehingga mengajar akan menerima kerajaan surga seperti harta yang terpendam dengan membayar segalanya. Kita harus membayar juga. Memang kita sudah diselamatkan, ya itu cuma-cumanya. Namun kita juga harus membayarnya segalanya untuk kerajaan surganya, untuk menerima kerajaan surga, untuk membangun kerajaan surga di dalam dunia ini dan di dalam kehidupan kita juga. Itu penting. Kita juga harus membayarnya secukupnya. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.